Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Abdillah dengan NPM 21200111155 dari kelas A MSDMA dengan kode kelas I41. Saya akan menampilkan video sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Indriani SPD MM. Pembahasan yang ada dalam video kali ini adalah yang pertama tentang kuesioner penelitian yang telah saya buat dan telah disebarkan. Lalu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, serta uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi. Semua uji ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan dengan kuesioner penelitian yang telah saya buat, kuesioner ini berjudul pengaruh kualitas kelas terhadap minat belajar mahasiswa, di mana kualitas kelas menjadi variabel X atau variabel independen, dan minat belajar mahasiswa menjadi variabel Y atau variabel dependen. Berikut adalah kuesioner saya. Saya telah menyebarkan kuesioner ini dan telah didapatkan hasil sebanyak 30 responden. Berikut adalah data yang telah saya pindahkan ke Excel. Sebelum kita melakukan uji validitas, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengcopy semua data yang telah kita dapat ke dalam folder SPSS. Di sini saya sudah memindahkan data hasil responden ke dalam aplikasi SPSS yang sudah saya beri nama yaitu soal 1X sampai dengan soal 5X, yaitu adalah kualitas kelas, dan soal 1Y sampai soal 5Y yaitu adalah minat belajar mahasiswa. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mencari total X dan juga total Y dengan cara klik transform, compute variable, dan kita masukkan soal 1X sampai dengan soal 5X. Lalu kita beri label total X. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cari total Y, yaitu sama dengan mengklik transform, compute variable. Kita masukkan soal Y1 sampai dengan soal Y5. Lalu kita ganti di sini total Y. Lalu kita klik OK. Setelah kita mendapatkan total X dan juga total Y, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji validitas dengan kita mengeklik Analyze, Correlate, Bivariate, dan kita masukkan soal 1 hingga soal 5X beserta total X. Lalu kita klik OK. Dan di sini adapun hasil analisis dari uji validitas ini dengan soal X yaitu dari data di atas seluruh item yang di instrumen penelitian variabel X adalah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Bayesian correlation R hitung setiap item lebih besar dari nilai R tabel. Adapun nilai R tabel untuk N30, DF28 dan signifikansi 0,05 adalah 0,361. Selain itu, item-item valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai Sig Trade 2 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, setelah kita menguji validitas pada variabel X, yang perlu kita lakukan yaitu menguji validitas pada variabel Y, yaitu dengan mengklik Analyze, Correlate, Bivariate, dan kita masukkan soal 1Y sampai dengan total Y. Dan jangan lupa untuk mengklik version pada correlate configuration dan kita checklist flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Dan dari hasil analisis tersebut,
bisa kita simpulkan yaitu pada variabel Y, dari data di atas, seluruh item instrumen penelitian variabel Y adalah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Persian correlation R, hitung setiap item lebih besar dari nilai R tabel. Adapun nilai R tabel untuk N30, DF28, dan signifikansi 0,05 adalah 0,361. Selain itu, item-item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai sig valid yang lebih kecil dari 0,05. Dan setelah kita menguji validitas kepada kedua variabel, yaitu uji selanjutnya adalah uji reliabilitas, yaitu dengan cara klik analyze, scale, reliabilitas analysis. Dan kita masukkan soal 1x sampai dengan soal 5y. Lalu kita klik OK. Nah, dari analisis tersebut, kita bisa simpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronspach alpha yang lebih besar dari 0,7. Nilai Cronspach alpha adalah sebagian ditunjukkan dalam tabel reliability statistik adalah 0,839. Setelah kita melakukan uji reliabilitas, selanjutnya yaitu uji normalitas. Yaitu dengan cara klik analyze, lalu regresi linear, dan kita masukkan total X ke dalam dependent dan juga total Y ke dalam independent. Lalu kita klik save. Pada bagian residual kita klik unstable result, lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan residunya. Lalu yang perlu kita cari adalah data normalitasnya, yaitu kita klik analyze, descriptive statistik, lalu kita explore. Yang perlu kita masukkan adalah unstandarized. Kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik plots. Kita klik normality plots with test. Lalu continue. Lalu kita OK. Nah, adapun analisisnya sebagai berikut, yaitu nilai signifikansi pada tabel Shapiro-Wilk adalah 0,346. Hal ini menandakan bahwa data pada penelitian ini didistribusikan normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan bisa kita lihat dalam outputnya, yaitu 0,346. Setelah kita melakukan uji normalitas, tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi. Yang dapat kita lihat datanya di sini. Dan analisisnya sebagai berikut. Pada uji regresi, yang pertama dapat kita lihat pada nilai pengaruh nilai R² adalah 0,533. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kualitas kelas terhadap minat belajar mahasiswa adalah sebesar 53,3%, sedangkan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan dapat kita lihat datanya di sini. Ini dia, R² lebih besar dari R tabel, yaitu 5,33. Lalu pada uji hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh kualitas kelas terhadap minat belajar mahasiswa, dan HA sama dengan terdapat pengaruh kualitas terhadap minat belajar mahasiswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai sig sama dengan 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu bisa juga dilihat dari nilai T tabel untuk N sama dengan 30, DF sama dengan 28 dengan signifikansi 0,05 memiliki nilai T tabel sebesar 2,04. Nilai T hitung yang didapatkan untuk dapat penelitian di atas adalah 5,655. Dengan demikian, maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh kualitas kelas terhadap minat belajar mahasiswa. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.